Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Hidayat Autora. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekhususan risalah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai ciri-ciri yang khusus dibanding dengan para rasul lainnya. Di antara ciri tersebut adalah sebagai nabi penutup, penghapus risalah sebelumnya, membenarkan nabi sebelumnya, menyempurnakan risalah, diperuntukkan bagi manusia seluruh alam, dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ciri-ciri ini dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak dimiliki oleh para rasul sebelumnya. Nabi Muhammad sebagai penutup berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ia pun menghapuskan risalah sebelumnya, yang berarti risalah sebelumnya tidak lagi digunakan setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Beliau pun membenarkan nabi sebelumnya dan adanya Nabi Muhammad tidak untuk kaumnya sahaja, tetapi bagi seluruh manusia dan bagi semesta alam. Rasulullah tampil sebagai pembawa risalah Islam yang mencakupi Huda dan Dinul Haq. Selain itu, hadirnya Rasulullah SAW di tengah kita adalah sebagai saksi, pembawa berita gembira dan peringatan, menyeru ke jalan Allah, dan sebagai berita yang menerangi. Yang pertama ada Khatma al-Anbiya, Nabi penutup. Allah SWT telah menurunkan Nabi sebanyak 124.000 dan Rasul sebanyak 313 orang. Namun demikian di dalam Al-Quran yang disebutkan hanya 25 orang sahaja. Perhatikan Al-Quran surat 40 ayat 78, surat 4 ayat 163 sampai 164, ayat surat ke-6 ayat 84 sampai 86. Seperti juga ada diungkapkan bahwa setelah Rasul Musa alaihissalam ada sebanyak 36 pelanjut risalahnya. Sedangkan penutup bagi semua rasul dan nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk dalilnya yaitu di surat 33 ayat ke-40. Muhammad itu bukan bapa salah seorang di antara laki-laki kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan kesudahan dari Rasul-Rasul Allah. Yang kedua itu ada nasihu ar-risalah atau penghapus risalah. Risalah terdahulu hanya untuk kaum tertentu sahaja, sehingga hanya sesuai untuk kaum tersebut. Selain itu, risalah terdahulu mengikuti keadaan dan situasi serta keperluan semasa waktu itu, sehingga hanya sesuai pada saat tersebut. Risalah Nabi Muhammad sebagai pelengkap dari risalah sebelumnya dan sekaligus memansuhkan risalah sebelumnya. Risalah Nabi Muhammad SAW sesuai dan dapat digunakan oleh semua manusia dan dapat diamalkan hingga hari kiamat. Risalah terdahulu yang dibawa oleh ratusan nabi dan rasul mempunyai pendekatan dakwah yang sesuai dengan pendekatan kaumnya. Misalnya, pendekatan dakwah Nabi Daud dengan kekuatan fisikal, Nabi Sulaiman pandai bercakap dengan hewan, pokok, jin, dan mempunyai kekuatan memindahkan kerajaan dan sebagainya. Nabi Ibrahim berdakwah dengan memotong semua kepala berhala. Nabi Isa alaihissalam tidak berkawin dan banyak contoh lainnya. Disimpulkan bahwa pendekatan dari risalah yang dibawa oleh Nabi sebelumnya tidak sesuai lagi bagi zaman sekarang. Yang ketiga ada Musodiku al-Anbiya, membenarkan para nabi. Banyak tentangan dan cabaran yang mencoba menghapuskan agama Allah. Namun demikian, Allah SWT senantiasa menjaga dan memelihara dari serangan kaum kafir, di antaranya dengan memenangkan Islam atas agama lainnya dengan menurunkan para rasul dan nabi untuk kembali menegakkan kesilapan atau kejahilian umat. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir melengkapi risalah sebelumnya dan dijadikan sebagai rujukan utama bagi umat Islam. Dan untuk dalilnya ada di surat ke-61 ayat 8 dan 9. Mereka hendak memadamkan risalah Allah, tetapi Allah SWT mempelihara dan menyempurnakannya. Kemudian Allah SWT mengutus rasulnya dan memberikan petunjuk dan agama yang benar supaya dia memenangkan agama Allah itu atas sekalian agama. Yang keempat ada mukalimu ar-risalah, penyempurna risalah.
Selain membenarkan Rasul dan Nabi sebelumnya yang membawa risalah Islam, kehadiran Nabi Muhammad SAW juga diperuntukkan menyempurnakan risalah sebelumnya. Risalah sebelumnya yang cenderung diperuntukkan bagi satu kaum tertentu dan bagi saat-saat tertentu, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk semua manusia, tidak untuk kaumnya saja, dan berlaku hingga hari kiamat. Yang kelima, ada ka'afatalinas untuk seluruh manusia. Rasul Muhammad SAW berbeda dengan para rasul dan nabi sebelumnya, di mana Nabi Muhammad SAW diutus bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan dan tidak mengira suku, bangsa, warna kulit, bahasa dan sebagainya, sehingga dapat dilihat perkembangan Islam pada masa ini di mana Muslim tersebar di seluruh pelosok dunia. Keenam, ada rahmatul alamin, rahmat bagi alam semesta. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam yang tidak saja manusia, tapi juga alam, hewan, pokok dan sebagainya. Manusia pun dengan kehadiran Nabi Muhammad mendapatkan rahmat dan kebaikan. Manusia kafir dan jahiliyah pun mendapatkan rahmat dari kedatangan Islam. Dengan demikian, Islam dan Nabi Muhammad tidak hanya untuk umat Islam, tapi kebaikan juga dirasakan oleh manusia lainnya. Islam adalah membawa agama fitrah yang sesuai dengan penciptaan manusia. Jadi, apabila Islam disampaikan maka akan dirasakan oleh semua manusia. Alam, hewan, dan pokok pun dilindungi dan dipelihara dengan kedatangan Islam. Umat Islam sebagai khalifah di muka bumi melaksanakan pemeliharaan dan penjagaan alam. Dengan demikian, kestabilan terwujud dan alam semesta serta isinya menjadi damai. Yang ketujuh, ada risalatul Islam. Risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah Islam. Yang dibawakan adalah sesuatu yang benar. Hal ini tercermin dari akhlak, kepribadian, dan sifat-sifat Nabi yang mulia. Inti dari risalah Nabi Muhammad SAW adalah huda atau petunjuk, dan dien yang benar risalah membuat huda karena Islam itu sendiri sebagai panduan bagi manusia. Yang kedelapan, ada ad-dakwah. Rasul menggunakan Islam sebagai petunjuk dan juga Allah menangkan Islam sebagai dinul haq ke atas agama-agama lainnya. Usaha ini tidak akan tercapai apabila tidak dilaksanakannya dakwah. Rasul dalam menjalankan dakwahnya mempunyai peranan sebagai saksi atas umatnya, memberi penyampaian nilai-nilai Islam yang bersifat kabar gembira ataupun kabar peringatan. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan bahwa Rasul berdakwah dengan menyeru manusia agar kembali kepada Allah, dan kemudian Rasul sebagai pelita yang menerangi. Peranan Nabi yang digambarkan di dalam surat ke-33 ayat 45 sampai 46 adalah sebagai dai. Beliau berdakwah dan mengajak manusia dan bersifat sebagai pelita yang senantiasa dijadikan rujukan bagi manusia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.